Fokus. Kayaknya kalau kita harus nunggu 10k views atau 10.000 views bakal kelamaan deh. Part 2 ini bisa-bisa nggak pernah kita rilis. Jadi yaudahlah, mari kita mainkan sekarang. Ya bisa dibilang kalau part 1 kemarin itu lucu-lucuan doang teman-teman. Kalau emang part 1 nggak penting, kenapa dibuat? Nah awalnya tuh gue pengennya tuh digabung aja gitu. Tapi gue hitung-hitung waktunya nggak bakal kurang dari 20 menit. Itu video bakal jadinya 27-35 menit. Which is udah kayak orang Jaksel. Yang mana itu lama. Secara algoritma dan finansial sebenarnya menguntungkan dong buat gue untuk bikin video selama itu. Tapi gue percaya orang nggak akan nonton sampai habis. Di tengah bakal bosen. Nah kalau udah bosen di tengah, nggak ada substansinya, percuma dong. Jadi buat apa gue untuk secara finansial tapi goals gue nggak kecapai? Orang YouTube aja mementingkan goalsnya, kenapa gue enggak? Jadi kalau lu nggak nonton part 1 tapi udah langsung nonton part 2 bisa bermanfaat. Tapi kalau lu cuma nonton part 1 nggak nonton part 2, saya tidak merekomendasikan karena semua substansi ini ada di part 2 sebenarnya. Nah lagian yang gue omongin di part 1 misalnya kayak common formula tuh itu udah banyak dibahas sama orang di youtuber luar ataupun dalam negeri juga udah banyak yang bahas. Dan kalau dibilang efektif ya kayak gue bilang efektif, tapi terserah lu mau pakai atau enggak. Dan di part 2 ini kita pertama bakal ngomong perubahan besar yang terjadi di YouTube dan merubah wajah YouTube seutuhnya, tapi kita mungkin nggak sadar. Kedua, kita bakal ngejawab pertanyaan yang sering muncul. Atta nggak pernah ada di home gua nggak pernah nonton Atta, teman-teman gua nggak nonton Atta, circle gua nggak nonton Atta. Kenapa? Subscribernya bisa banyak banget. Yang ketiga, kita akan membongkar hubungan mesra, skandal panas antara algoritma dan Atta Halilintar. Lo tau nggak banyak banget perubahan besar yang terjadi? Cica, lo tau nggak banyak banget perubahan besar yang terjadi di YouTube, terutama tahun 2017 gitu. Khususnya akhir tahun 2017 itu benar-benar substantif dan merubah wajah YouTube selamanya. At least sampai sekarang. Nah sekarang lu coba googling 10 YouTuber dengan subscriber terbanyak tahun 2017. Nah di 10 nama itu gue bisa pastiin Atta Halilintar nggak ada. Tapi dalam waktu kurang lebih 1 tahun, Atta Halilintar secara cepat membalap semua nama di atasnya dan berada di puncak sampai sekarang. Ini sebenarnya lonjakan yang gila. Bukan cuma di Indonesia atau di Asia, bahkan di era itu channel Atta jadi salah satu channel dengan pertumbuhan subscriber tercepat di dunia. Ada juga yang bilang kalau Atta Halilintar beli subscriber. Kalau gue diminta nilai secara subjektif, menurut gue nggak mustahil Atta beli subscriber gitu loh. Lu lihat aja dari videonya, lu mungkin udah paham yang orangnya ambisius dan membeli subscriber mungkin bukan mustahil untuk orang kayak dia, dan dia punya duit juga waktu itu. Tapi kalau diminta nilai secara objektif, secara logik, ini bener-bener nggak bisa masuk pak. YouTube atau Google itu perusahaan yang canggih banget. Dia bahkan bisa detek lu nge-scroll video YouTube atau nge-scroll halaman YouTube itu pakai jempol kanan atau jempol kiri, dia juga tahu gitu loh. Dia juga tahu apa yang mau lu tonton, apa yang sudah lu tonton, apa yang bakal lu tonton bahkan sebelum lu tahu. Dan menurut gua ya, untuk mendeteksi subscriber bodong atau buat subscriber itu piece of cake buat sistemnya YouTube. Nggak bakal sulit. Nah kedua, setelah gue pelajarin cara main YouTube dan keadaan sekarang, melesatnya Atta itu semakin masuk akal. Dan jawaban atas pertanyaan kenapa channel Atta bisa tumbuh begitu pesat, ya nggak lain nggak bukan perubahan algoritma. Kan algoritma sifatnya rahasia kayak kita bilang di part pertama ya. Cuman YouTube itu pernah ngerilis secara resmi gambaran bagaimana cara algoritma mereka bekerja di era 2012 sampai 2016. Di rilis resmi tersebut YouTube mengatakan mereka memperhatikan banget kualitas konten, konsep ide menarik, durasi yang efektif, dan engagement rate yang tinggi. Kalau video yang lu buat punya hal-hal yang tadi, itu sangat besar kemungkinannya algoritma YouTube akan ngedeteksi lu sebagai video dengan nilai rating yang tinggi. Dan karena nilai rating lu tinggi, lu bakal direkomendasikan ke user yang emang sesuai dengan segmen pasar lu. Makanya nggak heran kalau di era 2012 sampai 16, lu lihat siapa YouTuber yang naik. Raditya Dika, Bayuska, Reza Arab Octavian, Tim Tuhan, Last Day Production, Agung Hapsah, Skinny Indonesia 24, dan lain-lain. Karena algoritma YouTube emang sesuai dengan konten yang mereka buat. Konsepnya menarik, berbeda dengan yang lain, dan lain-lain. Nah, di era 2012 sampai 16 itu lu juga bisa lihat konten video apa sih yang populer waktu itu. Ya nggak jauh-jauh dari daily vlog, offline gaming, sketsa komedi pendek kayak yang dibuat LDP ya, musik cover, Q&A, dan video-video yang sebenarnya nggak terlalu butuh durasi yang panjang. Itu tahun 2016. Nah, kenapa YouTube itu bikin algoritma kayak gitu? Karena balik lagi kayak di part yang pertama kita bilang, algoritma itu base-nya tujuan corporate atau tujuan pengembang gitu. Yang mana di sini YouTube sebagai koperasi berkisar antara membangun brand dan menarik market. Mereka harus memperkuat brand mereka, bangun komunitas di mana-mana, di sana, di sini. Harus komunitas YouTube itu harus terus mereka kembangin, terus mereka harus menjaga kualitas video mereka agar pasar yang udah tercipta itu nggak hilang. Karena keadaannya
di zaman itu YouTube itu belum jadi pilihan pertama masyarakat sebagai media hiburan. Nah, pada tahun 2017 YouTube mulai menyadari nih ada perubahan besar pada demografi penonton dan kreatornya mereka. Jumlah kreator dan penonton meningkat pesat banget, Pak. Karena jumlahnya meningkat, ya putaran duit juga semakin besar dong. YouTube juga semakin dinilai sebagai perusahaan yang punya value gitu loh. Orang yang mau beriklan di YouTube juga bakal lebih untung karena pertumbuhan tadi. Terus YouTube juga mulai menggeser televisi sebagai media utama hiburan masyarakat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena perkembangan internet juga makin pesat. Yang mana dulu bisa dinikmati cuma segelintir orang atau cuma beberapa lapisan masyarakat, sekarang internet udah sampai ke pelosok desa gitu. Ya setelah perubahan yang besar kayak gitu, akhirnya YouTube mutusin untuk merubah goals mereka yang mana tadinya awalnya untuk menarik market dan memperkuat identitas perusahaan, berubah jadi cuan. Ya untuk perusahaan yang udah 14 tahun berdiri, udah leading market, apalagi yang diharap coba. Goals berubah, otomatis algoritma harus nyocokin dong, nggak mungkin lah tujuannya A, tapi caranya B. Jadi cara yang B itu harus didirect ke tujuan yang A tadi. Mereka bilang perubahannya, tujuan utamanya meningkatkan kualitas tontonan, tapi sepertinya tidak seperti itu gitu loh. Karena apa? Selain perubahan algoritma pada tahun 2017, perubahan ini diikutin juga sama perubahan aturan AdSense. Jadi regulasi AdSense itu berubah. Nah, di tahun 2017 itu mulai mengenal bahwa video yang durasinya di atas 10 menit itu punya fleksibilitas dalam mengatur iklan yang masuk di video tersebut. Jadi kalau video lu di atas 10 menit, lu bisa masukin 6-8 iklan, berlaku kelipatannya dan menaruh slotnya di mana-mana itu terserah lu. Tapi kalau video lu di bawah 10 menit, ya katakanlah 1-9 menit, iklan yang masuk itu sangat terbatas dan lu nggak bisa taruh posisinya di mana. Artinya kalau nggak di awal ya di akhir. Ini kan sederhana banget ya. Jadi artinya ketika lu bikin video lebih panjang, maka keuntungan yang YouTube terima jadi lebih besar. Jadi durasi video udah jadi hal yang penting sekarang. Yang dulunya YouTube pengennya efektif, sekarang YouTube kayaknya mengarahkan kreatornya untuk bikin video dengan durasi yang lama. Terus tahun 2018 aturan ini makin diperketat lagi. YouTuber dengan subscriber di bawah 1000 itu nggak bisa dapat AdSense. YouTuber dengan watch time kurang dari 4000 jam itu nggak bisa dapat AdSense. Creator dipaksa untuk bikin video sebanyak-banyaknya dan sepanjang-panjangnya agar subscribernya nambah dan watch time-nya nambah. Jadi bisa dibilang kalau algoritma YouTube sekarang beda sama 2016 ke bawah tadi. Kalau dulu sebuah video di rating tinggi berdasarkan kualitasnya, kalau sekarang bisa dibilang ya berdasarkan seberapa besar potensi video tersebut menghasilkan profit. Kalau dulu kan konten-konten yang terkenal itu ya konten-konten yang populer itu kayak gue bilang tadi, tutorial, daily vlog, Q&A, musik cover. Kalau sekarang kayak podcast, wawancara, sketsa komedi panjang. Di situ kan kelihatan perubahannya ya. Udah jarang kalau kita nggak daily vlog yang isinya cuma 7 menit sampai 8 menit. Kalaupun ada orang yang vlog ya isinya bisa sampai 16-20 menit. Pergeseran tren ini pun juga nggak terjadi secara alami, tapi by system. Ketika kita mengupload video dengan durasi yang panjang dan jumlah yang banyak, potensi channel kita untuk naik semakin tinggi karena perubahan algoritma tadi. Nah, supaya makin untung nih, jelas dong yang jadi prioritas adalah penonton mayoritas. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih mayoritas penonton di YouTube? Jadi ada dua jenis masyarakat. Yang pertama masyarakat urban, kedua masyarakat rural. Jadi masyarakat urban ini mereka yang tinggal di pusat kota atau kota besar, masyarakat rural ini mereka yang tinggal di pinggiran atau di pedesaan gitu. Dan di survei tahun 2018 Google menyatakan bahwa pertumbuhan penonton tertinggi didapat dari masyarakat rural. Nah, antara masyarakat urban dan masyarakat rural itu punya jenis tontonan yang berbeda. Kalau masyarakat urban, hiburan mereka lebih variatif. Sedangkan masyarakat rural itu cenderung menonton hiburan yang sifatnya straightforward, sepak bola, gosip artis, video musik, dan komedi. Nah, kenapa ada perbedaan antara masyarakat urban dan masyarakat rural dalam jenis tontonan? Ya balik lagi, privilege. Jelas, mereka yang tinggal di pusat kota, mereka yang tinggal di kota besar, itu punya pilihan hiburan yang jauh lebih beragam ketimbang mereka yang tinggal di pinggiran atau di pedesaan. Misalnya langganan Spotify, langganan Netflix, bioskop yang jaraknya nggak sampai 2 kilo dari tempat mereka tinggal. Jadi hiburan mereka itu nggak cuma YouTube gitu loh, banyak banget. Dan ketika mereka nonton YouTube, mereka punya referensi yang udah banyak gitu. Nah, sedangkan masyarakat rural, mereka lahir dan tumbuh sama TV. Apa yang mereka anggap sebagai media hiburan ya apa yang ada di televisi, dan lu nggak bisa nyalahin kalau wah seleranya rendah. Ya kagak, lu beruntung aja bisa punya akses untuk tinggal di kota, bisa kenal internet, tapi nggak semua orang bisa seberuntung lu. Jadi waktu ketika mereka mulai kenal internet, mereka mulai kenal YouTube, yang mereka cari otomatis hiburan yang selama ini terbiasa mereka nikmati. Ya kalau nggak sepak bola, komedi, gosip artis, ya kayak hasil survei YouTube tadi. Hasil survei itu benar-benar relevan sama keadaan sekarang gitu. Sekarang lu lihat aja 10 channel YouTube dengan subscriber terbanyak mostly terafiliasi sama TV, artis TV ataupun entah stasiun TV. Jadi semakin kesini
Mungkin saja mereka emang lebih banyak nonton video YouTube ketimbang orang urban, karena orang urban selain nonton YouTube mereka punya banyak pilihan hiburan yang lain gitu. Gue lebih percaya kalau range usia 5-17 tahun itu penonton yang lebih loyal dan lebih banyak ketimbang mereka yang berada di usia 24-35 tahun atau 20-35 tahun atau 18-35 tahun. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Sekarang coba deh, lu yang udah kuliah atau lu yang udah kerja, seberapa banyak sih waktu lu yang lu habiskan di YouTube? Ya paling di sela-sela lu istirahat, itu pun kalau lu nonton YouTube ya pulang ke rumah sih ya kalau lu udah punya keluarga, punya anak, paling waktu mau tidur gitu. Nah, kita itu nggak terlalu sering nonton YouTube, tapi anak sekolah, apalagi anak-anak, itu selesai mereka sekolah, udah Pak, mereka punya pilihan untuk nonton YouTube sampai mereka tidur gitu, kalau mereka mau kan. Gue punya anak hampir 5 tahun, dan jujur gue di awalnya punya anak tuh gue pengen anak, gue nggak akses YouTube. Cuman kayaknya makin kesini gue makin sadar setelah dia umur 2 tahun, 3 tahun, itu makin mustahil deh untuk gue bener-bener ngelarang dia mengakses YouTube gitu. Nah di situ gue baru sadar ketika gue mencoba mengkontrol tontonan anak gue melihat satu segmen pasar YouTube yang sebenarnya gede banget, tapi nggak banyak orang sadar, ya pasar anak-anak Pak. Lu tahu konten anak-anak tuh jumlah view-nya berapa? 100.000, 200.000? Kagak, bisa 5 juta, 6 juta, 10 juta. Lu tahu video Baby Shark kan? Itu jumlah view-nya 5,6 miliar Pak. Dan kalau di Indonesia pun 50 besar YouTuber dengan subscriber terbanyak ya datang dari channel anak-anak. Berarti channel anak-anak ini segmen besar, tapi orang nggak banyak sadar karena kita nggak pernah nonton kan, karena algoritma nggak ngedirect kita untuk nonton video-video kayak gini gitu. Dan durasi, kuantitas video, selera masyarakat. Nah, 3 hal ini coba kita cocokin sama jenis-jenis konten yang dibuat Atta Halilintar dan kebiasaan Atta Halilintar dalam membuat konten dari tahun 2017. Serasi Pak, disadari atau nggak sama Atta dan tim, entah ini emang on purpose. Kalau ini on purpose gue salut banget, karena nggak banyak yang sadar, bahkan bisa dibilang waktu itu nggak ada yang sadar. Tapi Atta melakukan ketiga hal ini jauh sebelum orang lain. Dia yang pertama yang benar-benar menuhin elemen kayak durasi, kayak kuantitas konten, dan selera masyarakat. Jadi benar-benar Atta itu dari dulu apapun jenis kontennya itu selalu di atas 10 menit. Even vlog pun dia bisa bikin vlog 20-30 menit. Waktu Deddy Corbuzier masih buat video 1-2 menit, ini Atta videonya udah 30 menit Pak. Artinya dia bisa ngasih 6-10 iklan untuk YouTube dalam satu video. Nah itu dari durasi. Sekarang kuantitas. Channel Atta itu dibuat tahun 2014, dan berarti usianya baru 6 tahun. Dan dalam 6 tahun Atta udah produksi hampir 900 video. Sehari dia bisa produksi 2-3 video Pak. Bayangin 2-3 video dengan durasi ya let's say pukul rata 20 menit gitu. Artinya dalam satu hari Atta bisa menyumbangkan kurang lebih 24-30 iklan. Dan ini nilai yang jauh banget lebih besar daripada YouTuber lain, sebagus apapun kontennya. Jadi wajar kalau YouTube lebih milih Atta untuk mereka naikin di algoritma ketimbang YouTuber lain. Sekarang kenapa Atta bisa melakukan itu? Kenapa Atta bisa bikin video panjang-panjang? Kenapa Atta bisa bikin video sekali banyak? Ya karena dia punya tim. Artinya ada orang yang ngerekam, ada orang yang ngedit, ada orang yang konsep, maybe I don't know, ada orang yang masarin. Ya pokoknya kalau lu lihat video Atta itu timnya rame Pak. Jangan lu samain sama YouTuber yang ngerekam sendiri, nulis sendiri, ngedit sendiri. Jelas beda. Jadi ya semboyan broadcast yourself itu ya udah nggak relevan sekarang. Atta nggak muncul di home lu, Atta nggak ditonton sama teman-teman lu atau keluarga lu, jawabannya simpel, berarti lu minoritas. Panjang ngomong gini mah, kita bisa ngomong privilege, kita ngomong masalah akses hiburan, akses pendidikan, lingkungan, itu ngaruh banget sampai gap ini kebentuk. Dan ini nggak bakal hilang Pak selama masyarakat di dunia ini masih mengenal ya namanya kelas sosial. Masalah ini nggak akan hilang. Atau YouTube tiba-tiba berubah dari yang korporasi jadi yayasan amal yang membaktikan platformnya untuk kecerdasan umat manusia. Yang kedua lebih nggak mungkin sih. Yang masalah selera mayoritas juga yang mungkin bisa jadi gambaran relevan adalah bentuk tayangan televisi kita sekarang. Lo kebayang nggak Indosiar yang lo bilang alay norak yang tontonannya naga-naga itu punya pendapatan yang besar banget. Sementara Net TV yang berusaha untuk menjaga kualitas siaran mereka itu harus mati-matian supaya bertahan sampai sekarang. Nah itu, ya itulah gambaran gap sosial tadi. Makanya kalau kita bahas gap sosial mah jadinya bakal panjang banget. Pokoknya intinya gue asumsikan kalian yang nonton udah ngerti lah masalah selera mayoritas, dan Atta ngerasain itu gitu loh. Dan konten-konten Atta ditonton sama mereka karena konten-konten Atta itu sangat mirip atau bisa dikatakan sama dengan apa yang mereka tonton di TV. Ya reality show, drama, hiburan, prank settingan, grebek. Dan Atta juga sangat sering dari dulu ya, dari pertama ketika Atta Halilintar melakukan collab
itu kebanyakan sama artis TV, bukan sama YouTuber lain, bukan di komunitas YouTube. Artinya ya pindah dari TV ke YouTube dan lu nyari artis favorit lu, ya video Atta muncul. Oh ya, terus ada juga pertanyaan, terus kenapa Agung Hapsah yang jarang upload channel dan durasi videonya pendek-pendek, itu videonya juga selalu rame. Nah, kayak gue bilang di awal ya, gak ada orang yang bisa mastiin cara kerja algoritma. Yang gue omongin ini paling cuma 0,5% dari keseluruhan sistem yang udah di-develop untuk algoritma YouTube. Jadi ya anomali ya mungkin aja terjadi. Masalah yang channel Agung Hapsah juga gue bisa bilang karena Agung segmennya udah kuat banget. Artinya anomali bisa terjadi ketika lu udah punya pasar yang benar-benar udah kuat. Jadi orang yang nonton video Agung itu bakal ya udah penonton yang emang udah nunggu video dia, dan dia bisa main kayak gitu karena dia udah punya nama sebelumnya, karena dia udah naik dari algoritma sebelumnya. Kita semua nggak akan bisa kayak gitu, kita yang baru mulai nggak akan bisa kayak Agung. Dan banyak juga yang belum bisa gue jelasin sebenarnya. Kayak gue tuh sampai sekarang penasaran ya, bingung ya, video Diwan makan bakso itu 80 juta views pak. Pikir ketika dia makan bakso itu ada twistnya, ada cerita menariknya, ada konspirasinya? Kagak. Itu cuma anak kecil pesan bakso, makan, udah. Ya nggak sampai 10 menit. Ya, Rakri Indri itu muncul di semua home siapapun. Gue tebak pasti muncul di home lu juga. Sekian tentang videografi kali ini. Sampai jumpa di tentang videografi selanjutnya. Semoga konten ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Call to action. Subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Tapi dengan lu subscribe, brand bisa masuk, ya kerjaan bisa masuk, AdSense bisa masuk, tapi gratis, lu nggak rugi, gua cuan. Udah, see ya.